Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Kali ini kita lanjutkan serial diskusi kita tentang Theory of Mind. Kalau pada kesempatan terakhir kita sudah bahas tentang free will atau kehendak bebas, ya. Kali ini kita mau bicara soal innate mind atau innate capacity atau pikiran yang sifatnya bawaan, yang sudah embodied, yang sudah tertanam, atau kapasitas-kapasitas bawaan yang alamiah yang kita miliki, ya. Jadi memang dalam literatur ada pikiran yang sifatnya free will, yang tidak dideterminasi secara alamiah by nature, di mana dalam konteks ini kita terikat dengan satu hukum responsibility atau moral responsibility. Saya perbuat, saya bertanggung jawab. Oke? Tapi memang ada hal-hal lain atau ada aspek lain yang berkaitan dengan pikiran, di mana pikiran ini sifatnya mendeterminasi by nature, ya, by law, by natural law, ya. Nah, ini disebut sebagai insting lah, bahasa gampangnya, bahasa umumnya. Dalam literatur insting ini dikenal sebagai innate mind atau innate capacity, ya. Kapasitas yang sifatnya bawaan atau pikiran yang sifatnya bawaan. Oke. Nah, memang ini debatable. Ada satu kubu yang menolak eksistensi keberadaan insting, bahwa semua ini dia by experience atau melalui pengalaman, misalnya psikoanalisa Freud misalnya. Jadi semua pengetahuan yang eksis pada kita hari ini itu adalah pengetahuan yang berasal dari informasi yang kita peroleh melalui organ indrawi kita, melalui alat indera kita sejak kita masih kecil. Artinya setiap apapun hal yang terkoneksi dengan pengalaman indrawi kita, baik itu kita tahu tidak kita tahu, kita sadar tidak kita sadar, itu semua akan terekam dalam memori kita dan secara perlahan itu akan mengendap dalam satu dimensi yang disebut sebagai alam bawah sadar. Itu Freud, ya. Jadi kekuatan alam bawah sadar Freud itu tidak bersifat instingtif, tapi by experience, melalui pengalaman, ya. Itu kira-kira garis besar psikoanalisis. Nah, dalam perspektif lain, memang terutama dalam tradisi filsafat abad pertengahan, dikaitkan dengan intelek, memang kita punya yang namanya potensial intelek, ya, yang sifatnya material. Ini juga bersifat sebagai insting karena dia punya kapasitas bawaan, ya. Tapi memang kalau kita baca itu kita akan tidak gampang untuk memahami konsep yang berkaitan dengan pengetahuan bawaan atau pikiran-pikiran yang sifatnya bawaan, yang sifatnya determinan, ya, yang berada di luar kendali alam sadar kita, artinya tidak bisa kita perintah. Tapi memang banyak hal yang bisa kita jadikan rujukan untuk menerima keberadaan. Jadi keberadaan dari innate capacity atau insting ini. Misalnya begini, apa itu kapasitas bawaan atau pengetahuan bawaan? Misalnya tubuh memiliki hukum yang sifatnya nature yang berkaitan dengan
pernafasan misalnya. Kita tuh bernafas normal itu 16 sampai 18 sampai 20 sampai 24 kali per menit. Dari mana pengetahuan ini? Itu tidak kita dapati melalui pengalaman. Artinya bayi yang baru lahir itu tidak belajar, tidak diajari untuk bernafas dalam 1 menit itu 16 sampai 24 kali misalnya ya. Tapi itu innate capacity, itu pengetahuan yang sudah embodied, yang given, yang sudah terberi, yang sudah terinstall tanpa harus kita pelajari melalui pengalaman. Apalagi denyut jantung 60 sampai 80 kali per menit. Oke. Denyut jantung ini juga innate capacity, insting. Pengetahuan sifatnya terberi di mana tubuh secara alamiah dia punya standar-standar normal untuk memelihara fungsi tubuh. Nah, pengetahuan ini disebut sebagai insting yang sifatnya survivalitas, to preserve. Jadi untuk memelihara makhluk hidup. Oke? Nah, itu namanya innate capacity. Atau misalnya pergerakan usus, itu juga innate capacity per menit itu. Nah, baru apa? Daya regang lambung, peregangan lambung. Kalau kita makan, itu kenyang itu ketika peregangan lambung sudah pada posisi yang bisa ditoleransi. Jadi rasa kenyang itu ketika lambung kita dia mengalami peregangan akibat ada volume makanan atau cairan yang masuk sehingga dia meregang, dan peregangan ini pada batas yang dapat ditoleransi. Akhirnya kita muncul ekspresi rasa kenyang gitu ya. Atau haus juga seperti itu. Atau misalnya mohon maaf, rasa buang air besar atau buang air kecil. Buang air kecil ketika kandung kemih kita sudah terisi melebihi dengan kapasitas peregangannya yang maksimal, maka secara alamiah reseptor di kandung kemih ini akan mengirim sinyal ke otak dan menyampaikan bahwa ini harus dikeluarkan karena sudah penuh. Maka responnya berupa buang air kecil. Buang air besar pun demikian. Ketika rektum kita sudah melebihi daya peregangan yang maksimal, maka reseptor pada rektum itu akan mengirim stimulasi informasi ke otak, kemudian otak memerintahkan secara motorik buang air besar. Kelenjar keringat misalnya ketika suhu tubuh berada pada posisi yang melebihi batas normal di hipotalamus, maka untuk menjaga stabilitas temperatur tubuh itu akan mengekskresikan keringat ya. Jadi ini semua adalah innate capacity, ini semua adalah eksistensi dari innate capacity atau innate mind. Jadi keberadaan innate mind sifatnya instinktif ini tidak bisa kita tolak karena dia memang nyata dan ada, keberadaannya bisa kita rasakan. Nah, begitu juga dengan orientasi pikiran. Ada pikiran-pikiran yang sifatnya tidak kita sadari, tapi dia berproses dalam alam bawah sadar atau unconscious dan subconscious mind, di mana orientasi corak berpikir ini, pikiran ini, keberadaan ini, dia berfungsi sebagai pemelihara dan dengan orientasi untuk survivability. Nah, dan ini ada tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Karena jantung juga kita nggak bisa rasakan. Pergerakan usus itu tidak bisa kita rasakan. Dan demikian juga halnya dengan pikiran yang sifatnya innate dan instinktif. Nah, pikiran ini dia bersifat original, genuine, dan bersifat otentik. Jadilah ini pikiran yang sifatnya genuine, original, dan otentik, yang tidak bias dan tidak destruktif karena dia to preserve. Nah, maka pikiran ini dia sifatnya
tidak kita sadari, tidak kita rasakan bahkan, tapi keberadaannya itu nyata dan berinteraksi dengan pikiran sadar kita. Nah, jadi memang pikiran sadar kita itu berinteraksi, berkomunikasi dan terkoneksi dengan, terintegrasi bahkan dengan pikiran bawah sadar yang sifatnya innate dan insting ini. Oke? Nah, ketika kita berpikir atau apa yang kita pikirkan itu mengancam eksistensi kita, maka pikiran yang sifatnya bawah sadar ini tuh akan bereaksi, akan ada gejolak di situ. Dalam tanda petik, akan ada konflik di situ. Akan ada konflik pikiran, di mana pikiran yang sifatnya orisinil, otentik dan alamiah ini akan coba menginterupsi dan mengintervensi pikiran sadar yang orientasinya membahayakan keselamatan diri kita. Nah, reaksi dari interaksi ini, manifestasinya itu berupa kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Oke? Jadi ekspresi-ekspresi ini sebenarnya adalah manifest dari pikiran yang bawah sadar ini, tidak kita sadarin, tidak kita rasakan, tidak kita ketahui ini, tapi dia eksis dan orientasinya to preserve, memelihara dan untuk agenda-agenda survivalitas supaya kita selalu berada dalam posisi yang tidak terancam dan tidak berbahaya, tidak musnah, tidak mati, tidak punah. Nah, ketika kita dengan free will kita, dengan orientasi kehendak bebas kita, itu menginisiasi sesuatu, dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pikiran yang sifatnya innate ini, maka muncul konflik interaksi ini. Konflik ini berasal dari interaksi ini, dan manifestasinya ini adalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, dan lain sebagainya itu. Oke? Nah, jadi memang ekspresi-ekspresi itu adalah manifestasi dari satu keberadaan pikiran yang sifatnya innate, yang pikiran yang kita sebut sebagai pikiran yang insting kita, bahwa insting memang betul, insting tidak pernah salah. Yang salah adalah interpretasi kita terhadap dorongan-dorongan yang sifatnya instingtif itu. Kita menginterpretasikan tidak secara apa adanya dan tidak secara yang seharusnya dan semestinya, atau dalam bahasa lain tidak hak, tidak benar, tidak tepat. Maka misinterpretasi ini kemudian menghasilkan, karena ini tidak firm, tidak fix betul, maka menghasilkan split. Nah, manifestasi dari split ini itu adalah bentuk kegelisahan, kecemasan, kesedihan, ketakutan dan lain sebagainya. Kekhawatiran terutama, kita mengkhawatirkan sesuatu. Oke? Menakutkan sesuatu. Itu karena kita tidak firm betul antara pikiran yang sifatnya instingtif dalam alam bawah sadar ini dengan pikiran yang sifatnya manifest dalam alam sadar yang based on our moral authority, yang berdasarkan pada otoritas moral kita atau free will kita. Nah, oke. Jadi memang idealnya bahwa free will kita itu dia depend, dia integrated, dia integrasi, interkoneksi dengan pikiran yang sifatnya instingtif ini. Karena pikiran yang instingtif ini itu sifatnya otentik, orisinil, dia nature, dan orientasinya memang to preserving, to survivability, memelihara supaya kita ini survive, kita ini bertahan, tidak terancam, dan lain sebagainya. Oke? Nah, pengetahuan itu eksis. Misalnya pengetahuan tentang bayi menyusui, kan tidak diajarkan bagaimana cara dia menyusui, bagaimana cara dia mencari puting ibu. Itu kan tidak diajarkan. Itu artinya
pengetahuan itu sifatnya insting. Pengetahuan tentang lapar. Bayi itu menangis, tidak diajarkan rasa lapar bla 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 dan bereaksi saja, tidak. Tapi tanpa diajari, ketika bayi itu lapar atau tidak nyaman, maka dia akan menangis. Itu juga bentuk dari pengetahuan yang sifatnya insting, yang innate capacity tadi, oke? Jadi memang kita punya dua pengetahuan yang sifatnya innate, insting, embodied. Dan dalam tradisi filosofi, dia punya home, dia punya rumah, dia punya device dari pengetahuan ini adalah heart, atau dalam filsafat Islam klasik disebut sebagai kolbu. Oke. Jadi kolbu ini adalah source of innate home or innate capacity. Dia adalah sumber, dia adalah tempat dari kapasitas-kapasitas yang sifatnya bawaan, termasuk pikiran yang sifatnya instingtif. Itu ada di kolbu, ada di heart, ya. Baik pengetahuan yang sifatnya primitif maupun bawaan, dia terekam jelas di situ, terinstal bagus dan tersimpan rapi di situ. Nah, antara kolbu ini, heart ini atau hati ini dengan pikiran sadar kita itu banyak sekali jalur koneksinya, dan itu ada interaksi yang sifatnya saling mempengaruhi. Mana yang lebih kuat pengaruhnya, apakah dari hati, dari heart ini, dari kolbu ini, atau dari pikiran-pikiran yang berasal dari otoritas moral kita, ya. Ketika mana yang lebih dominan, itu tentunya akan lebih menguasai. Jadi itu interaksinya, bahwa dalam banyak hal kita itu digerakkan oleh pikiran-pikiran kita yang sifatnya instingtif ini, innate ini. Dan ini baik orientasinya karena dia berfungsi untuk peta jalan internal yang melindungi kita, ya. Ketika kita secara jernih bisa menerima informasi-informasi yang berasal dari kolbu ini, dari hati ini, maka disitulah puncak tertinggi dari pengetahuan akan kita peroleh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.